wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Allah Akbar. Hari ini kita mau apa ya? Peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah hari ini ada Pak Ustadz di depan kita. Anak-anak akan bagi-bagi Pak Ustadz ya. Pada Bapak Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sehat semua? Sehat ya, sehat. Nah, hari ini kita memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 14 abad yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu, lahir seorang manusia pilihan, lahir seorang manusia luar biasa, lahir seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Ia adalah idola kita, ia adalah panutan kita. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa Nabi lahir? Tahun ya. Jadi pada saat itu pasukan Abraha hancur dengan buru-buru yang kecil. Artinya apa? Pelajaran bagi kita semua bahwa kesombongan itu tidak akan bertahan lama. Kesombongan akan dihancurkan dengan sesuatu yang kecil. Seekor gajah yang besar hanya bisa dihancurkan dengan burung yang kecil yang terbang di atas. Jadi kenapa tahun gajah disebut tahun kelahirannya Nabi? Karena pada saat itu terjadi peperangan atau terjadi pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah, gajah dalam menghancurkan Ka'bah. Kemudian selanjutnya anak-anakku, siapa namanya bapaknya Nabi kita Muhammad SAW? Abdullah nama bapaknya. Nama ibunya siapa? Siti Aminah. Ya, jadi saya ulangi ya. Nama bapaknya Nabi kita Muhammad SAW siapa? Abdullah. Nama ibunya Siti Aminah. Jadi kisahnya Nabi SAW ini, Nabi kita, Nabi itu belum lahir sudah meninggal bapaknya. Ya, masih umur 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal bapaknya. Jadi Nabi itu belum lahir dia sudah yatim, sudah meninggal bapaknya. Kemudian umur 6 tahun Nabi sudah meninggal lagi ibunya. Jadi Nabi itu umur 6 tahun dia sudah yatim piatu, sudah tidak ada orang tuanya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Tapi luar biasanya Nabi itu masih kecil, masih bayi, masih menyusui, dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemuliaannya Nabi pada saat kecil? Maka minta minum piara nadita masogina. Kalau bahasa Indonesianya, orang berebutan ingin memenangkan. Ya, karena pada saat itu anak-anakku, Nabi itu dijelaskan dalam Al-Barazanji oleh Syekh Ja'far Al-Barazanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam umma arda'at ummuhu. Hanya beberapa bulan Nabi disusui oleh ibunya, tiba-tiba air susu ibunya tidak bisa keluar. Jadi tidak bisa keluar. Akhirnya dia umumkan ke seluruh penduduk Mekah. Apa pengumumannya? Siapa yang mau pelihara Rasulullah SAW? Karena pada saat ini saya tidak bisa pelihara, disebabkan karena air susu ibunya tidak bisa keluar. Pada saat itu semua perempuan angkat tangan. Kenapa? Saking luar biasanya.
Ya, saking luar biasanya Nabi, saking mulianya Rasulullah, masih kecil. Orang kalau anak kita sekarang, kita yang setengah mati jaga. Kita yang setengah mati jaga. Nah, akhir cara kenapa saking mulianya Nabi, saking mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, sebagai panutan kita, sebagai idola kita, karena Nabi itu punya empat karakter sifatnya Nabi yang harus kita miliki sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai pengidola Nabi. Jadi sifatnya Nabi ada 4. Yang pertama adalah patona, artinya benar. Kemudian yang kedua adalah amanah, dipercaya. Kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah siddiq, artinya cerdas. Jadi Nabi itu punya 4 sifat, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar oleh Allah sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya anak-anakku, kenapa kita rayakan hari maulidnya Nabi? Kenapa kita peringati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak kita peringati hari lahirnya nabi-nabi yang lain? Karena sebagai tanda bukti bahwa kita juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi begitu cinta sama kita semua. Ya, Rasulullah mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah kepada dirinya sendiri. Angkat tanganmu ya Rasulullah, dan kau berdoa, aku akan hancurkan mereka yang menghinamu. Aku hancurkan mereka yang mencacimu. Aku hancurkan mereka yang melemparimu batu sampai kau berdarah. Apa kata Nabi? Begitu cintanya kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan lalu berkata kepada malaikat, Jangan kau hancurkan mereka, wahai malaikat. Kenapa? Hari ini dia tidak beriman kepada aku karena dia tidak tahu saya. Dia melempari saya batu karena dia tidak tahu apa yang saya bawa ini. Suatu saat nanti lahir anak-anak mereka yang akan beriman kepada Allah. Suatu saat kau hancurkan mereka hari ini, siapa lagi yang akan melahirkan anak-anak mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Ya, dilempari batu Nabi, dicaci maki Nabi, dihina Nabi tidak marah. Dia hanya berdoa, ya Allah, kalau hari ini mereka menghina saya, mereka tidak tahu saya. Suatu saat nanti akan lahir umatku di mana mereka tidak pernah melihat saya, tapi dia mencintai saya. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Ya, anak-anakku sekalian, bahkan saking cintanya Nabi kepada kita, mau dicabut nyawanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih disebut kita umatku Jibril. Coba pada saat dicabut nyawanya Nabi tidak panggil istrinya. Pada saat ingin dicabut nyawanya Nabi Muhammad SAW, bukan istrinya yang dipanggil, bukan anaknya yang dipanggil, bukan ibunya yang dipanggil, tapi yang dipanggil adalah umat Jibril. Ini Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita, sampai-sampai datang Israel ingin mencabut nyawanya, dia masih sebut umat Jibril, umat. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan setelah saya mati? Apakah umatku masih tetap mencintai saya? Apakah setelah saya mati dia tidak pergi ke berhala mereka untuk menyembah berhala mereka? Ya, jadi itulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Maka salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, maka inilah diperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu cinta kepada kita, bahkan nyawana ya, sudah ditarik nyawanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masih menyebut umat. Bahkan dia berkata kepada Israel, Mahaza Israel, apa ini Israel? Kenapa terlalu sakit saya rasakan kematian ini? Maka Israel mengatakan, Innal mauti la sakarat, sesungguhnya itu adalah sakaratul mautnya kematian. Allah ringankan sakaratul mautku. Israel menoleh dan berkata kepada Nabi, sudah aku ringankan sakaratul mautku ya Rasulullah. Sudah aku ringankan 70 kali lipat keringanan untuk mencabut nyawamu. Tidak pernah aku mencabut nyawa seorang hamba lebih ringan daripada mencabut nyawamu. 70 kali lipat sudah aku ringankan. Nabi menoleh dan berkata kepada Israel, apa Israel?
sudah kau ringankan 70 kali lipat masih sakit. Bagaimana dengan umatku saat kau cabut nyawanya? Tidak ada keringanan bagi mereka. Bagaimana saat kau cabut nyawa umat-umatku? Ini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Tanpa sadar Nabi mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi? Allahumma khaffif ala ummati sakarat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah. Biarkan aku yang menanggung semua sakitnya sakaratul mautnya umat. Jangan kau berikan mereka, biarkan aku yang menanggung semua sakaratul mautnya umatku. Kenapa itu yang diucapkan Nabi tanpa sadar? Karena Nabi itu cintanya kepada umatnya seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu kalau sakit anaknya apa sering dikatakan, ya Allah jangan kau berikan sakit anakku, ya Allah jangan kau berikan penyakit kepada anakku, biar aku yang menanggung sakitnya. Angkat penyakitnya biar aku yang menanggung sakitnya. Seperti itulah cintanya Rasulullah kepada umatnya, seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya. Maka tujuan kita peringati Maulid adalah seperti apa? Tujuan kita peringati Maulid adalah sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka perbanyak sholawat. Apa tujuannya salawat? Supaya kita semua bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir nanti. Karena Nabi menanti kita di surganya Allah. Kalau Nabi menanti kita, maka mari kita menjemput penantian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisahnya mulai dari lahirnya, kemudian dia diberikan gelar oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di umur 40 tahun Nabi diberikan gelar sebagai Rasulullah. Dan ayat pertama umur 40 tahun. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi anak-anakku sekalian, mari kalau kita mau selamat, kita mau pintar, kita mau cerdas, kita mau kita mau bahagia, maka mari menjadi, mari meneladani, mari menjadikan idola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk kita semua adalah untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan, contoh yang baik bagi kita semua umatnya, bagi kita semua umat di akhir zaman. Jadi anak-anakku sekalian, ya kalau mau dijadikan sebagai umatnya Nabi, jangan nakal ya, jangan bantah orang tua, jangan kalau disuruh jangan menolak. Karena Nabi tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau dijadikan sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus menuruti apa perintah guru, apa perintah bunda, apa perintah ayah. Jadi jangan menolak, jangan membantah. Paham anak-anakku sekalian? Paham ya. Jadi ulangi lagi ya. Siapa namanya yang kita peringati hari lahirnya hari ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati? Karena kita membuktikan sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu fayyidasi mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama syaa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najatan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz bilang apa? Cerita tentang kisah siapa? Mana suaranya? Kisahnya siapa? Wah, semua terima kasih Pak Ustaz. Ayo semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Selalu meneladani Rasul. Iya. Dan semakin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Hiasi hidup